warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di Podcast Yasin. Nah, jadi ini tuh podcast pertama kali kita ya. Jadi maaf kalau mungkin masih kaku. Iya. Nah, di sini kita mau curhat dikit nih tentang yang lagi viral. Apaan sih yang lagi viral itu? Kalau di masa sekolah sih mungkin kalau di perhubungan nggak sih? Iya, kalau Kayak bullying gitu. iya sih, kalau di masa sekarang itu viral banget ya soal perhubungan itu kayak bullying terus Banget. Jadi iya. kayak mungkin kamu bisa dirundung teman sekolah kamu sendiri. Iya. Kamu mungkin pernah dirundung nggak? Kalau aku sih selama ini nggak pernah ya, nggak pernah sampai soalnya itu dampaknya negatif banget, dampaknya banyak banget. Jadi kayak bikin mental down, terus kayak banyak lah dampak negatifnya. Kalau kamu sendiri pernah nggak sih dirundung? Alhamdulillah nggak pernah dan jangan sampai pernah ya. Mungkin kalau lihat temen tuh pernah sih. Ya. Waktu kecil sih mungkin. Kayak lebih ke kan perundungan itu ada dua macam tuh, ada verbal sama non verbal. Nah, aku tuh lihat temen aku itu tuh kayak perundungan verbal nggak sih? Mungkin kadang pegangan, Ya. terus yang non verbal itu pernah banget kayak kamu tuh ya gini-gini, kamu tuh, nah itu kan benar-benar bikin down banget kan. Kasihan nggak sih kalau sampai digituin sama teman sendiri kan, kayak dia itu kayak sakit banget gitu, apalagi kalau teman sendiri ya kan. Nah, terus kita kan lagi bahas tentang perundungan nih. Nah, perundungan kan biasanya terjadi di sekolah. Jadi kita nih punya tamu yaitu dari ibu guru dari SMA Negeri Sumberlawang. Ya, kebetulan ibu guru itu koordinator Adik Pangestuti ya. Iya. Sekolah kita kan SMA Negeri 1 Sumberlawang ada program Adik Pangestuti ya. Sekolah langsung kita sambut aja yuk. Ya. Silahkan Ibu Ari. Iya. Terima kasih. Bahas tentang soal perundungan Ibu. Kalau menurut Ibu itu pandangan Ibu ya. Kalau tentang perundungan itu gimana sih? Kayak apa sih dampaknya? Terus kayak gimana ya? Kalau kita ngerasain perundungan itu kan sakit ya. Nah, menurut Ibu itu gimana perundungan? Ya, perundungan memang itu sesuatu yang mungkin terlihat kadang sepele, tapi imbasnya itu bisa luar biasa ya. Dari perundungan itu sendiri, perundungan itu kan suatu peristiwa yang dialami seseorang, mungkin dia itu merasa teraniaya seperti itu. Dan perundungan itu bisa terjadi atas kesengajaan dan ketidaksengajaan seperti itu. Contohnya kayak gimana ya, kalian misalnya sedang ngobrol berdua, terus ada teman lewat, terus kalian senyum-senyum, bisa jadi nih si anak itu, teman kalian itu merasa dirundung, padahal kalian itu senyum-senyumnya bukan membahas dia atau bukan ngomongin dia. Nah, itu suatu perundungan yang tidak disengaja kan. Nah, jika kayak gitu ya memang perundungan itu harus dicegah dari awal. Makanya kalau berteman itu kalau bisa jangan pilih-pilih kayak gitu. Karena memang efeknya bagi korban sendiri itu bisa luar biasa sih, dampaknya bisa membekas terus. Emang kalian pernah nih merasa dirundung? Jadi nggak pernah ya, Jangan sampai ya. Bikin mental down juga, jadi ya sampai lah ya. Benar-benar. Nah, jangan sampai pernah dirundung ya, Bu. Iya. Terus kan ini kan Bu Ari kan sebagai ibu guru nih. Nah, di sekolah Bu Ari itu menerapkan apa ya mencegah adanya perundungan? Jadi langkah
untuk pencegahan perundungan itu terjadi di sekolah, seperti itu ya? Iya. Iya. Langkah yang bisa dilakukan oleh guru, jadi guru itu kan selain mengajarkan materi terkait dengan bidangnya, seperti saya kan guru bahasa Jawa ya. Jadi tidak hanya sekedar materi yang kita sampaikan, tapi juga penanaman karakter. Seperti di pelajaran bahasa Jawa itu ada unggah ungguh basa. Jadi cara berbicara dengan orang yang lebih tua, lebih senior itu ada tingkat tuturnya gitu, tidak disamakan seperti itu. Dan sebenarnya untuk penanaman karakter itu bukan hanya tanggung jawab guru bahasa Jawa saja, bukan hanya guru bahasa Jawa, guru apa lagi ya, guru PKN, guru PAI, bukan hanya itu, tapi lebih ke semua guru mapel itu juga bertanggung jawab, punya porsi yang sama untuk menanamkan karakter ke siswa. Jadi bagaimana cara berteman, bagaimana cara mengantisipasi agar perundungan itu tidak terjadi, seperti itu. Banyak ya langkah-langkah buat mengantisipasi adanya perundungan. Benar. Dan iya, dan salah satu program sekolah yang diadakan di sekolah di SMA Negeri 1 Sumberawang itu kan program sekolah Adi Pangastuti dengan penerapan hasto laku. Itu kan juga salah satu program atau langkah yang kita lakukan sebagai upaya pencegahan adanya perundungan. Ngomong-ngomong, hasto laku tahu belum? Apa? Hasto laku. Hasto itu berapa? 8 laku, 8 perilaku. Apa aja? Paten. Kalau dari kepala itu kan buat akronimnya 3G 3G yang pertama gotong royong, apalagi rukun, rapiah, semangat, terus lebah mana, pakewo, P, N, A, ada pasal, T, Tepo, Seriro. Nah, itu kan dari hasil laku itu kan bisa jadi langkah awal untuk mencegah adanya perundungan di sekolah. Seperti itu. Nah, Tapi ngomong-ngomong ya Bu, untuk zaman sekarang tuh kalau temenan nggak kelompok-kelompok, nggak istilahnya circle itu kayaknya susah gitu. Ya, apalagi itu kalau kayak kita punya temen nih, nah temennya itu maaf ya kalau ekonomi ke bawah gitu loh Bu, kan kita kan pasti pilihnya yang kayak yang setara, masa sama dia ikut dia kan kayak gini gitu kan Bu. nah itu kan intoleransi kan itu. Jadi memang kan keberagaman itu ada. Keberagaman itu ada, seperti contoh tadi latar belakang dari keluarga ya. Ada yang orang tuanya mungkin pejabat, ada yang wira swasta, ada yang petani mungkin kayak gitu. Kan tidak semua itu dari golongan orang kaya, bisa jadi dari kelas menengah ke bawah. Jadi untuk tidak membeda-bedakan teman, dalam kalian berteman tidak membeda-bedakan itu penting. Jadi ya itu, kalian masih kayak gitu ya, suka berkubu-kubu kalau berteman kayak gitu. Nah itu, kalau berteman itu jangan milih-milih, karena itu tadi, itu bisa sangat berpotensi adanya perundungan kayak gitu. Nah, kalian kalau misalnya kerja kelompok kayak gitu milih-milih nggak? Aku sama bestiku. Kalau nggak sama bestiku nggak mau. Hah? Kurang lebih seperti itu sih. Nah, itu kan. Nah, itu yang harus dihindari dari sedini mungkin, dari diri kalian sendiri dulu kayak gitu. Mulai dari kerja kelompok itu, sama kalau ya saya sih wajar ya, namanya anak muda. Kalau misalnya main pengennya sama bestinya kayak gitu, wajar sih. Cuman boleh-boleh saja kalian ada tempat dekat atau bestie, tapi jangan menutup kemungkinan kalian itu berinteraksi dengan teman lain, karena itu potensi perundungan sangat besar sekali, mulai dari berteman yang milih-milih kayak gitu. Kan
menertawakan teman secara tidak sengaja kan bisa terjadi perundungan kan Bu. Kalau menghasut itu berarti termasuk perundungan Bu? Itu kalau menghasut ya, itu justru malah otaknya perundungan itu bisa jadi itu, iya kan? Iya. Bisa jadi seseorang yang tadinya tidak ingin merundung, nah jadi ke bawah jadi pengen merundung, nah itu dosanya malah besar mungkin ya. Udah menghasut, merundung, nah. Oke. Tapi mungkin banyak banget Bu, anak zaman sekarang itu banyak yang sensi kayak aku tuh ngerasa banget dia tuh gak mau teman sama aku karena aku mungkin beda sama dia nyarinya yang gini-gini, banyak banget tuh Bu. Gimana tuh? Itu sebenarnya apa ya, dari latar belakang si anak itu sendiri mungkin ada masalah di rumah, ada masalah dengan keluarga. Itu bisa menjadi seseorang itu menjadi lebih sensitif. Seperti itu sebenarnya perlu dirangkul ya, perlu diajak bicara, justru jangan malah dikucilkan, kan kasihan kayak gitu. Kalau di SMA Negeri 1 Sumberlawang ini kan udah menerapkan Adi Pangestuti tadi ya Bu ya. Iya, itu betul. kan berlaku buat siswa dan guru semuanya kan Bu Semua. itu. Nah jadi itu kayak kadang itu ya Bu, kalau kita nyapa guru gitu kan kadang kan kayak ada yang nggak nyapa balik gitu loh Bu. Jadi kita tuh kayak aduh kenapa ya, apa aku ada salah gitu loh Bu. Ya, jadi nah itu tadi pentingnya hastelaku, salah satunya tadi ada P itu pangerten. Nah, pangerten itu saling memahami kan, saling mengerti. Bisa jadi Bapak Ibu guru yang tadi sedang disapa itu sedang ada masalah, jadinya tidak fokus dengan sapaan kalian kan. Nah, itu kita saling memahami saja, positif thinking. Jangan langsung apa ya, kapok, aku nggak mau nyapa lagi, ini nggak mau disapa diam aja, jangan kayak gitu. Intinya pokoknya hastelaku itu tadi insya Allah itu sudah bagus lah untuk diterapkan untuk mengantisipasi adanya perundungan kayak itu tadi. Saling memahami, saling mengerti itu penting juga. Jadi kalau kita menghadapi guru yang seperti itu mungkin kita lebih pengertian, mungkin pak gurunya atau ibu gurunya lagi ada masalah gitu ya Bu? Iya, benar. Saling memahami aja. Jadi guru juga tidak harus guru yang merasa harus dipahami oleh siswa juga tidak. Saling memahami aja. Guru juga perlu memahami siswa juga perlu memahami guru. Ada timbal baliknya. Nah kalau menurut Ibu itu gimana sih cara untuk tidak ada perundungan di sekolah ini? Kan sekolah kita kan udah itu ya, sekolah roots anti perundungan gitu. Nah itu program-programnya itu apa aja gitu loh Bu, kayak solusi dari sekolah ini untuk anti perundungan. Iya. Kalau untuk anti perundungan sebenarnya kan sekolah ini sebelum menggerakkan program Adi Pangestuti itu kan memang sudah menggerakkan anti perundungan ya. Jadi memang harus ada sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, bukan hanya kepada siswa, terkait dengan perundungan itu apa, dapat terjadi itu dengan apa aja, yaitu seluruh warga sekolah harus paham. Jadi sama-sama kita menggerakkan untuk mengantisipasi adanya perundungan itu. Dan ini didukung lagi ini sama program Adi Pangestuti dengan penerapannya tadi hasto laku seperti itu. Gimana? Sudah mulai ada gambaran atau malah makin bingung? Sedikit menambah pandangan-pandangan tentang perundungan, cara menghadapinya bagaimana, Cara menghadapinya, Lawan Iya, berarti ini lebih ke dari segi korbannya, cara melawan perundungan. Dua-duanya sih ya, dari segi ya bisa jadi korbannya, bisa jadi pelakunya. Kalau dari korbannya sendiri, menurut saya kan memang harus ada sosialisasi ke semua pihak ya, termasuk bisa berarti saya suatu saat juga jadi korban perundungan juga loh ya. Bisa. Tidak menutup kemungkinan kan. Kalau dari saya sendiri sih lebih memahami itu tadi, lebih memahami dan jangan mudah sensitif.
positive thinking saja. Jadi kalau misalnya kita itu pangerten tadi ya, pangerten saling memahami, itu kan kita lebih bisa berpikir lebih positif. Jangan teman sebenarnya mengajak bercanda. Saya lagi viral itu ya. Dan sebenarnya teman ngajak bercanda, tapi kalau seseorang itu sensitif bisa jadi dia merasa dirundung kayak gitu. Jadi kalau dari segi korbannya memang jangan sensitif, positive thinking saja. Terus itu sih kalau dari segi pelaku. Nah itu segi pelaku itu dia harus paham hal-hal yang bisa menjadi kategori perundungan itu apa aja, terus dampaknya bagi korban itu apa aja. Jadi kalau sama-sama memahami itu insya Allah bisa lah diantisipasi. Jadi kita harus jaga perkataan juga ya Bu. Nah benar itu perkataan. Nah kadang kan kita nggak sengaja ya, kalau niatnya nggak merundung sebenarnya, cuman berkata apa sih, kalian pernah kayak gitu? Iya. Nah sebenarnya nggak sengaja. Nah kayak gitu loh, itu sepele kan sebenarnya, tapi bisa jadi teman kita yang mungkin sedang sensitif merasa ih kok aku nggak digagas nah kayak gitu loh. Makanya positive thinking aja. Nah jadi itu penerapan karakter itu penting ya Bu, berarti ya buat siswa, buat melawan bullying, bisa dicegah dengan karakter itu sendiri ya. Iya betul. Alhamdulillah kita pokoknya harus terus membangun karakter di sekolah kita. Jadi jangan berpikir kalau Bapak Ibu guru itu sedang memberikan materi terkait penanaman karakter seakan-akan kalian merasa benar-benar diatur, benar-benar dikekang. Itu jangan berpikir seperti itu. Itu demi demi kebaikan kita semua. Karena kan dengan kemajuan zaman itu banyak banget perundungan lewat sosmed itu kan banyak ya. Nah, macam-macam ya. Ya. Makanya kalian sering itu komen-komen itu nggak komentari konten enggak sih. Cuma lihat aja Bu, lihat pedes-pedes gitu. Nah kayak gitu kan bisa jadi perundungan, padahal merasa dari sosmed kita nggak melihat, nggak pernah melihat orangnya, nggak kenal bahkan ya, tapi bisa jadi itu kita merundung seseorang. Iya, bahkan perundungan kalau parah itu bisa sampai dilaporkan ya Bu ya. Bisa banget, apalagi zaman sekarang kan. Pokoknya jejak digital itu kan nggak bisa hilang, makanya. Ya. Betul. Jadi kita mau nyimpulin nih Bu tadi kan. Oh iya, kesimpulan dari obrolan kita hari ini. Dari obrolan kita hari ini Yuk, itu coba tentang disimpulkan. toleransi keberagaman itu juga menjadi salah satu langkah ya Bu untuk pencegahan adanya perundungan. Dan Betul. juga di SMA kita ini sudah ada hastalaku yang dilakukan tadi kan, penerapan perilaku itu juga mendukung program anti perundungan atau bullying tersebut. Iya, mendukung sekali. Penerapan hastalaku itu sangat mendukung adanya gerakan anti perundungan. Jadi kan sekolah kita juga udah sekolah penggerak. Jadi dengan adanya hastalaku ini semoga tidak ada perundungan atau bullying. Amin. Ya. Semoga karakternya tertanam semua. Amin. Sama. Bukan hanya untuk siswa saja, tapi guru juga dan seluruh warga sekolah. Terima kasih ya Bu Ari udah menjadi narasumber pada hari ini ya. Iya. Oke, sama-sama. Terima kasih. Kita tutup podcast kita hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata banyak dan masih kaku teman-teman. Karena ini podcast pertama kalian? Iya. Oh iya, nggak apa-apa, sudah bagus kok. Iya. Nanti dilihat hasilnya kayak apa, kurang gimana. Untuk podcast selanjutnya biar bisa jadi acuan untuk evaluasi biar lebih baik lagi.